warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sadani Simanjuntak dengan NIM 22 10 20 00. Dan saya Akmal Saidan, NIM 22 10 2015. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan keuangan. Nah, di lingkungan keuangan ini adalah lingkungan keuangan inilah termasuk mulai dari pasar keuangan, biaya uang, saham, dan tingkat suku bunga. Nah, pertama kita akan membahas tentang pasar keuangan. Pasar keuangan ini adalah tempat di mana aset keuangan diperjualbelikan. Nah, pasar keuangan ini terbagi beberapa kategori. Yang pertama yaitu adalah pasar modal. Pasar modal adalah di mana tempat sekuritas jangka panjang diperjualbelikan, seperti diperdagangkan, seperti mulai dari saham, dan yang kedua itu adalah obligasi. Disitulah di pasar modal tersebut obligasi dan saham diperdagangkan. Dan yang kedua itu adalah namanya pasar uang. Pasar uang ini adalah tempat untuk transaksi jangka pendek. Biasanya itu jatuh tempo 1 tahun, seperti termasuk rias, surat berharga, dan pasar uang. Dan yang ketiga adalah pasar derivatif. Pasar derivatif ini adalah di mana instrumen keuangan derivatif seperti opsi dan futuris diperdagangkan. Dan yang selanjutnya yang perlu kita bahas dalam lingkungan keuangan ini adalah namanya bursa saham. Bursa saham ini adalah platform di mana saham dari perusahaan dapat diperjualbelikan. Di sini investor dapat menjual dan membeli saham yang diberikan pemilikan oleh perusahaan. Nah, dan namanya saham-saham yang terkenal. Yang pertama yaitu ada namanya Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. Dan yang kedua ada namanya New York Stock Exchange atau NYSE. Dan yang ketiga ada Nasdaq. Itu adalah bursa saham yang terkenal. Nah, dan yang perlu kita bahas dalam keuangan ini yang selanjutnya itu adalah namanya ada biaya uang. Nah, biaya uang ini adalah merujuk biaya apa yang dibebankan oleh untuk meminjam uang. Biasanya dinyatakan dalam bentuk suku bunga. Contohnya yang pertama itu ada namanya biaya pinjam. Biaya pinjaman ini adalah suku bunga yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang dipinjam. Dan yang kedua ada namanya biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini adalah nilai dari apa yang hilang ketika uang itu digunakan untuk investasi tertentu daripada alternatif lain. Keuangan ada juga namanya tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga ini adalah persentase yang dibayarkan oleh peminjam kepada si peminjam sebagai biaya pinjaman uang. Nah, suku bunga ini dapat mempengaruhi aspek ekonomi, sangat berpengaruh dalam aspek ekonomi. Contohnya seperti investasi. Nah, investasi ini adalah tingkat suku bunga yang lebih rendah dan dapat mendorong lebih banyak investasi karena tingkat peminjaman uang ini lebih rendah. Yang kedua ada namanya inflasi. Inflasi ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dapat menekan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya yaitu adalah konsumerisme, di mana konsumerisme ini adalah suku bunga yang lebih rendah dapat merangsang pengeluaran konsumen. Saya akan menjelaskan tentang tingkat suku bunga dengan kurva imbal hasil. Nah, kurva imbal hasil ini adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan waktu jatuh tempo invertansi
dari utang tersebut. Contoh seperti obligasi pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurva tersebut adalah bentuk kurvanya. Di mana di sini bentuk kurva itu ada 3, ada yang normal, flat, dan intervented. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi dari tingkat suku bunga. Nah, salah satunya itu adalah kebijakan pemerintah, guys. Seperti defisit anggaran dan insentif pajak. Ada juga faktor yang mempengaruhinya itu adalah inflasi. Lalu utang pemerintah juga berpengaruh kepada tingkat suku bunga. Kebijakan dari bank sentral juga berpengaruh kepada tingkat suku bunga. Lalu ada juga perubahan dari demografi, di mana di sini seperti pensiun massal dan struktur usia penduduk. Karena semakin banyaknya usia produktif, maka minat terhadap kredit itu akan semakin meningkat dan tingkat suku bunga juga tentunya akan meningkat. Lalu ada juga dari faktor global seperti aliran modal asing, geopolitik, dan bahkan kebijakan dari bank sentral global. Nah, lalu faktor lainnya juga itu ada nilai tukar dan sentimen pasar. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat suku bunga dan keputusan bisnis. Nah, keputusan bisnis itu terhadap tingkat suku bunga itu adalah di mana di sini jika tingkat suku bunga itu tinggi, maka akan mengurangi insentif pinjaman untuk proyek modal. Di mana di sini perusahaan mungkin dapat beralih ke pendanaan internal atau bahkan mengurangi atau menunda ekspansi. Lalu ada juga keputusannya itu juga dipengaruhi oleh keputusan konsumsi dan permintaan. Di mana di sini ada juga dalam keputusan bisnis itu adalah manajemen risiko. Di mana di sini itu perusahaan bakal menggunakan derivatif untuk lindungi nilai risiko dari suku bunga. Atau di mana di sini perusahaan itu akan mengurangi interventis dan menunda investasi karena sinyal resesi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari tingkat suku bunga dan pendanaan bisnis. Nah, tingkat suku bunga ini merupakan faktor krisis dari strategi bisnis. Di mana di sini itu tingkat suku bunga itu akan mempengaruhi penentuan dari pendanaan, alokasi modal, manajemen resiko, dan satu lagi itu adalah ekspansi geografis. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan kata maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pemberitahuan tentang sesuatu. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.